Video ini clickbait dan kalian bukan orang pertama yang kena clickbait dari video gue. Udah banyak banget orang-orang lain yang komentar hal yang sama. Bahkan mereka sampai komentar kenapa channel ini serba clickbait videonya. Tapi pertanyaannya, apakah clickbait itu sesuatu yang negatif? Jadi kita harus mulai dari awal mulanya kata clickbait. Pertama ini dicoin sama yang namanya Jay Geiger di Desember 2006. Jadi terminologi ini sudah ada sebelum konten-konten video sudah booming. Kalau kalian ingat YouTube di tahun awal-awal ya, bentuknya tuh kayak gini. Dan YouTuber yang paling banyak viewsnya biasanya berkorelasi lurus dengan subscribernya. Makanya subscriber was king. Makanya kalau kalian lihat YouTuber sukses zaman dulu pasti subscribernya tinggi dan viewsnya juga tinggi. Tapi sampai waktu berjalan, YouTube berasa ini kurang efektif. Mereka lihat Facebook yang mendadak dismiss home-nya menjadi tidak chronological lagi. Di mana Facebook akan berspekulasi dengan algoritmanya dan menunjukkan apa yang kalian paling mungkin untuk engage. Kenapa mereka melakukan itu ke usernya mereka? Karena mereka tahu kalau usernya lihat hal yang sama terus-terusan dari kreator yang sama, ya kadang-kadang bisa bosen kan ya. Dan kalau usernya bosen, itu kagak ideal untuk bisnisnya Facebook. Alhasil duitnya kagak ada. Oleh karena itu mereka buat mekanisme di mana begitu orang hit refresh, apapun bisa keluar di feednya mereka. Layaknya casino slot. Dan terciptalah new business model. YouTube akhirnya juga ikutan implementasi ini di mana home-nya itu sudah bukan subscriber feed lagi, tapi random video yang YouTube spekulasi dengan bank data yang mereka sangat besar kemungkinan kalian untuk klik. Dan begitu kalian pencet, kalian addicted dan kagak kerasa 4 jam sudah berlalu gitu aja. Dan ini kagak cuma YouTube to be fair, semua platform media sosial pengen mengambil semua atensi usernya. Karena atensi user tersebut yang memberikan mereka aspek ekonomi. Oleh karena itu akhirnya mereka kagak peduli sama yang namanya subscribers. Mereka pokoknya akan pakai algoritma mereka dan coba menaruh video kalian ke home-nya orang-orang. Alhasil, kreator-kreator ini harus membuat thumbnail sebagus mungkin. Dan yang orang-orang bilang clickbait. Di mana clickbait ini ada kesan negatifnya. Kenapa orang yang bikin sesuatu yang clickbait itu kayak seakan-akan orang yang tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai moral. Justru fungsi kita menciptakan video kan untuk ditonton kan ya. Bukan cuma untuk makan kuota internet kita. Yes, definisi clickbait tiap orang tuh beda-beda. Kalau di Wikipedia bilang clickbait itu bisa sampai misleading dan eksploitasi. Eksploitasi atensi user untuk ngeklik video kita di mana video tersebut benar-benar jauh banget dari apa yang ada di judulnya. Yes, tipe clickbait seperti ini memang harus dihukum secara sosial. Tapi ini semua terkesan abstrak ya, kayak gimana caranya kita tahu clickbait aja dan clickbait banget. Menurut gue dari rasa keingintahuan setiap user yang ngeklik video tersebut. Begitu kalian klik video, kalian punya rasa keingintahuan kan sangat tinggi ya, makanya kalian mau klik. Dan begitu kalian nonton pertama kali, di detik 0, informasi yang kalian terima itu masih di angka 0. Di akhir video kalau masih 0, ya itu clickbait banget. Dan gue bisa kasih contoh juga clickbait yang ada di artikel website ternama. Dan media lokal kita juga kagak kalah clickbaitnya. Bahkan ada yang sampai buat jurnalnya. Gue rasa kita setuju bahwa ini semua clickbait banget. Jadi kalau kita buat diagramnya, informasi ada di y-axis, misleading ada di x-axis. Yang clickbait banget tuh ada di kanan atas. Yang kita mau adalah kita punya informasi sama dengan apa yang ada di clickbait kita. Dan kalau bisa makin deket ke clickbait banget tapi belum sampai sana. Dan pas awal-awal kalian ngatain video gue clickbait, pertama gue rasa video gue kagak clickbait. Karena gue berasa gue tidak mempunyai tim yang beneran mencoba optimalisasi thumbnailnya gue. Makanya gue selalu berasa ya gue kagak mungkin tuh ini namanya clickbait banget. Dan gue mikir panjang terhadap komentar kalian. Di genre gue dimana gue klaim adalah edutainment, education and entertainment. Gue udah menyiapkan materi sematang mungkin dengan harapan bisa menginformasikan sesuatu yang menurut gue mempunyai dampak positif ke masyarakat. Dan apakah salah jika gue optimalisasi video gue dengan thumbnail dan judulnya yang clickbait? Dan jujur ya guys ya, gue kagak suka sih kata clickbait. Gue lebih suka tuh kata-katanya adalah click-through ratio, di mana ada impresi, yaitu berapa banyak mata yang melihat kontennya gue dan berapa banyak yang beneran ngeklik. Dan menurut gue kagak ada yang demonik dari aktivitas gue yang mencoba optimalisasi angka tersebut. Dan sudah sampai sini mungkin kalian berpikir,
Lu emang maunya tuh duit dan terkenal, muna lu. Well, gua kagak butuh melakukan pembelaan, tapi poin besarnya gua adalah kita kasih studi kasusnya video gue yang ini. Kalau misalkan saat gue bahas buku 5am Club ini dengan thumbnail muka gue aja dan judulnya buku bangun jam 5 pagi, siapa yang mau nonton? Karena terbukti saat analitiknya gue bikin gitu aja ya kagak ada yang mau nonton. Well, pastinya ada buat kalian yang beneran pengen dengerin si bibir kering. Tapi kebanyakan orang kalau lihat judul dan thumbnail seperti itu, nggak mungkin kan mereka mau dengerin bibir kering ngomongin buku bangun jam 5 pagi. Dan terefleksikan di analyticsnya. Begitu awal sempat naik, abis itu ya turun. Kenapa? Karena pas naik dan YouTube taruh di home feed orang-orang, kagak ada tuh yang pencet gue punya video buku bangun jam 5 pagi. Tapi begitu gue ubah thumbnail gue dengan tanda panah merah dan mengganti judulnya menjadi hasil bangun jam 5 pagi selama setahun, mendadak viewsnya gue jadi naik lagi. Ngomong apa adanya, mana yang menurut kalian lebih menarik? Coba kalian komen di bawah, kiri atau kanan. So, dari studi kasus ini gue mencoba menyamankan diri gue buat orang-orang yang suka ngatain gue video gue clickbait. Dimana narasinya adalah video gue mungkin buat kalian itu adalah clickbait. Tapi untuk gue melanjutkan misi gue dari channel ini, yaitu memberikan informasi dan edukasi dari buku-buku yang gue udah pernah baca, gue butuh mengoptimalisasikan gue punya thumbnail dan judul. Gue butuh nih namanya impression, dan gue butuh banget yang namanya click-through ratio. Kalian pikir secara konteks bisnis atau return on investment, kalian sudah investasikan diri kalian ke sesuatu skrip dan produksi, abis itu yang nonton cuma 10 orang. Mendingan gua joget aja di TikTok. Kadang-kadang tak ada lagi. Tapi asumsi gua di Indonesia tidak kekurangan konten-konten seperti itu kan ya. Yang mereka kurang adalah kreator-kreator yang berkecimpung di genre edukasi. Terutama yang backgroundnya tuh bukan siapa-siapa. Dimana kalau misalkan kalian seperti gua pengen menjadi praktisi di genre ini, kalian butuh mencoba mengoptimalisasi kalian punya thumbnail dan judul. Karena sekali lagi konteksnya gua adalah ini menjadi profesi. Karena kalau misalkan ini ladang idealisme kalian, ya terserah kalian lah mau ngapain. Tapi di dalam konteks ini menjadi profesi, di mana kalian mencari nafkah dari kegiatan ini, kalian butuh memaksimalkan kalian punya uang juga kan dari kalian punya investasi. Akan terkesan kayaknya ekstrim banget dan kayak seakan-akan pansos melulu bro. Ya tapi inilah realita dunia media sosial sekarang ini, di mana bisnis modelnya berdasarkan advertising dan click-through ratio. Gua kenalin kalian ke raja di YouTube yang namanya Jimmy, yang kalian kenal sebagai Mr. Beast. Penghasilan dia di tahun 2021 kemarin sampai 775 miliar. Dan kalau kalian lihat thumbnail dan judulnya, ya gitu kan. Gue kagak tahu buat kalian, tapi kalau gue berasa ini semua clickbait. Sangat menarik untuk gue klik. Dan gimana sih prosesnya Mr. Beast untuk bikin thumbnail? This is the thumbnail face. I have like 10 I go through the motions of. Like, I probably have like 500 of these just saved, and we could just Photoshop my face on my face. I don't really have to do it anymore. So every video I usually make like 2 or 3 thumbnails, and then if it's not doing as well as I want, we usually just swap them out and see if it does better. Kalian bayangin Doi klaim udah ngestok sampai 500-an muka untuk bikin thumbnail. Dan dia selalu eksperimen dengan thumbnail dan judulnya. So, gue rasa buat segelintir orang dari kalian yang berasa video gue beneran bermanfaat, gue yakin kalian juga pengen video gue itu se-clickbait mungkin. Kenapa? Dengan harapan semakin banyak orang Indonesia yang melihat video gue dan berasa manfaat yang sama juga. Begitu mereka klik, mereka terstimulasi otaknya, semakin banyak pengetahuannya, dan bahkan sampai trickle down effect bisa membuat negara kita jadi negara maju. Gue tahu terkesan jauh banget ya. Kayak bro, kok lu malah ngomongin level negara bro? Lu aja kagak bisa muasin kita apalagi negara bro. Tapi mau gimana pun gue bakal coba. Dan ngomongin coba buat kalian para kreator yang juga kagak srek sama bisnis media sosial ini, dimana kita butuh mengoptimalisasi kita punya thumbnail dan judul, ada yang namanya Linkit, lnk.id, dimana ini ada website builder dimana kalian bisa langsung jualan kalian punya digital product, kalian juga bisa bikin donasi. Jadi kalau misalnya kalian punya followers atau subscriber pengen nyawer kalian bisa pakai Linkit, dimana uniknya di Linkit kalian bisa taruh nih mau apapun. Contoh di gua tuh traktir gua teh buat bibir gua kagak kering, jadi kalian bisa traktir gua teh dan donasi tersebut langsung masuk ke gue punya Linkit account. Banyak banget hal lain yang kalian bisa lakukan di Linkit. Contoh kalian bisa jualan kalian punya digital product, physical product, dan uniknya semua custom feature di Linktree Pro di Linkit gratis. Dan buat kalian yang mau kepoin lagi, langsung aja cus ke lnk.id. Gue tahu video hari ini mungkin agak ekstrim thumbnail dan judulnya buat kalian yang beneran ke clickbait dan nonton sampai sini. Pertama, thank you kalian udah nonton. Kedua, gue mau
dengan hormat meminta maaf. Bukan maksud gue untuk seakan-akan clickbait banget, tapi gue harap studi kasus video ini bisa memberikan kalian suatu pencerahan bagaimana caranya kalian bisa membuat clickbait aja atau clickbait banget. Kok bisa sih jauhi namanya clickbait banget? Karena kita tidak mau dong dilabelkan kita tidak mempunyai integritas ataupun tidak bermoral. So nextnya kalian mau gue ngebawain video essay apa, tinggal komen juga di bawah. And yeah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.